Oke, sebelumnya Master mau kasih format buat kita nggak? Oke, boleh. Buat kalian gampang aja lah ya, nama lengkap, panggilan, terus Artemis berapa, terus asal daerah sama keunikan. Kenalin, nama gue Dava Oliver Mandarakmari, dipanggil Dava, Artemis 070. Gue berasal dari Brunei Darussalam. Brunei. Ya. Great. Terus keunikan gue suka liatin pohon. Bentar, liatin pohon kenapa? Kenapa suka liatin pohon? Karena lebih ke merenung. Liatin pohon itu kayak apalagi malam-malam di kos gitu. Gak ngeri ya? Gitu tuh pohon lu tiba-tiba ada yang Wait, tar, gue mau nanya dah. Lu Brunei itu kayak born in Brunei gitu? Yeah. And you have school there? Yeah. I was born and raised And there. when you move here? Pas masuk ITB. Only? Yeah. Jadi SMA-nya harus di sana ya? Great. Kenalin Bang, nama gue Muhammad Davin, Artemis 042. Terus apa tadi? Asal dari Bogor. Terus keunikan gue suka dengerin lagu kayak dimanapun, kayak lagi ngapain gue suka banget dengerin lagu. Gitu. Dengerin lagu belum unik sih. Apa? Banyak orang yang suka dengerin lagu. Banyak ya. Apa lagi ya? Apa gitu? Ini udah dari kemarin sore. Emang iya nah. Iya. Gue gak tahu deh. Ini dari kemarin sore, Cok. Udah pakai tangan. Asyik udah tanah. Yaudah aku Bingung aku, Bang. Keunikan apa ya gua? Keunikan gua apa, Nang? Kenapa? atau gini aja dah, lo musiknya emang seneng musik apa gitu? Banyak sih sebenarnya, dengerin kayak semua genre juga. Tapi yang kalau misalkan suka Radiohead. Paling ya. Bench press maksimal berapa? Hah? Bench press? Apaan nge-gym? Bukannya nge-gym. Iya, tapi kan sekarang lagi off gua. Gua belum nge-gym lagi. Gitu. Personal best, personal record. Personal best Iya. Terus berapa ya? Ini udah lama banget. Kayak 80-an deh gitu. Lupa apa berapa? Lupa gua. Oke. Sekarang kasih gue. Ya. Format gue. Boleh kenalin nama, NIM, angkatan, jabatan. Oke. Nama gue Firendian Ricky. Panggilannya Randy aja. Randy, terus NIM Apollo 054. Di KMPN gue staff divisi Karkom, karya dan kompetisi. Ya, gitu. Oke. Pertanyaan pertama dari gua, kan kemarin Master jadi asisten CL di kelas Pak Ferry kan? Iya. Gua di kelasnya Pak Ferry. Itu menurut Master kayak apa yang paling susah pas ngajarin kita? Kayak ini kok nggak ngerti-ngerti gitu. Udah diulang-ulang. Actually sebenarnya gimana ya, aku bilangnya tuh, I think pas angkatan aku pun juga gitu. Maksudnya kayak I found that the difficulties itu mirip-mirip gitu loh. That angkatan kalian struggle sama angkatan gue struggle tuh mirip gitu. Pasti ya kayak ketika masuk ke konsep baru itu bakal bingung dan yang awalnya lupa gitu. Itu emang hal yang kayak common gitu loh. Common sense emang angkatan gue juga gitu. Dan ya gue juga baru ngertinya setelah ya gue udah beres. Kan kalian juga ngerasain dah. Lu sekarang jadi pada udah ngerti statur kan? Jadi ngerti statur kayak baru udah lulus statur bro. Oh alah ini gini tuh. Pas Macmat kan juga kepake gitu kan. Nah itu dia. Kayak ngerasa sensi di situ gitu loh. Jadi kayak gue ngerasa sebenarnya nggak sesusah itu gitu loh. Dan emang dari pas gue ngasisten pun gue udah nyadar kalau emang ini nyambung dikit sih. Maksudnya kayak I think lu pada pasti kemarin tuh tanyain gini yang kayak impresinya Apollo Artemis gitu kan. Dan pasti banyak kan yang bilang kalian tuh akademisi. Gue udah ngeliat pas dari statur. Pak Ferry juga udah bilang gitu. Oh iya. Iya, makanya kayak kerasa lah gitu vibes-nya yang belajar. Beneran kerasa vibes-nya yang belajar gitu. Lo kalau cebok depan apa belakang? Pertanyaan penting. Sampai Pak Ferry bilang gitu. Pak Ferry bilang gitu. Tapi saya kayak kerasa vibes belajar ya,
bukan artinya fast belajar tuh langsung ngerti ya, nggak juga, maksudnya kayak tetap by scoringnya juga ada lah, maksudnya minus-minusnya, cuman at least fast belajarnya ada gitu dibanding yang kayak kalau bahasa kasar ya udah tau lu kagak ngerti lu kagak mau belajar gitu. Nah itu kan yang parah kan. Kalau lu emang udah nggak ngerti tapi lu belajar ya mending kan gitu, walaupun outputnya belum tentu ngerti gitu kan, tapi ya at least belajar gitu. Gitu sih. Next. Kan tadi magang di staff ini ya, karya dan kompetisi. Kenapa mau masuk ke situ, Bang? Kenapa Apa yang bikin menarik gitu? Oke. Sebenarnya maksa aja. Tandain Wispril, Kak Wispril. Gua milih Karkom, bukan gue milih. Jadi gua tuh masuk ditarik sama si John Win, atau John Win. Ya, Bang John Win. Ya, ntar lu cari aja. Dia tuh sekarang ketua divisi Karkom ya. Kenapa gue ditarik? Sebenarnya gue pas bulan Juli itu gue ikut IKARES. Gue jadi ketua tim. Cuma masalah karena gue KKN, gue gak ngurus timnya. Gitu. Jadi gue tuh ditarik sama John Win tuh gara-gara itu. Maksud gue ditarik ke Karkom gara-gara gue jadi ketua tim. Gitu. Tapi kalau misalnya by alasan kenapa Karkomnya gitu, selain karena tim gua di handle Karkom, memang kan Karkom kerjanya itu gitu, bantuin anak-anak yang mau lomba gitu kan, yang mau lomba. Terus kita juga punya wadah karya gitu kan untuk menampung karya dari masa KMPN gitu kan. Terus ya pokoknya sama inilah kayak ngurus-ngurus yang Dirgantara Fair gitu-gitulah. Ya, yang berkaitan sama keilmuan juga gitu. Udah sih. Berarti Abang suka lomba gitu, maksudnya kayak aktif lomba di lomba sejauh ini? Ya, jawabannya tidak. Sebenarnya antara gua kemarin bukan keramen, tapi kayak kapok aja gitu, mungkin nggak ngurus, atau gua tuh prinsipnya orang yang malas kalau harus mengeluarkan effort yang gua nggak tahu hasil apa. Contoh gampang, gua ngasisten lu, asisten kelas materi, udah tahu outputnya adalah honor. Satu, ya cari duit normal dong. Oh iya di ini. Iya, masa gue gratis sih. Capek-capek kena angor. Iya. Gak, maksudnya kayak outputnya ada jelas, kayak gue udah kelihatan outputnya akhirnya apa. Minimal kalau lomba, ya lomba sebenarnya jelas. Gue nggak bilang lomba tuh nggak jelas. Cuman kan kalau lu lomba, lu mau menang, lu harus mengeluarkan effort. Dan setelah lu mengeluarkan effort, emang jaminan lu menang berapa? 50% kan? 50% kan opsinya 2, menang atau kalah. Ya kan, mungkin bisa jadi tendensinya lebih besar menang atau lebih besar kalah, itu kan bisa aja gitu kan. Cuman ya tetap aja gitu, itu 50%. Tapi kalau asisten kan ya udah, lu udah pasti selama lu ngisi sesi asistennya nggak cabut-cabutan, ya udah pasti dapat. Cuma besaran aja nggak tahu gitu kan, tapi ya udah at least dapat gitu. Maksudnya kayak ya ini terserah sih, maksudnya itu emang prinsip gue aja gitu. Gue emang nggak mau orang yang gue melakukan sesuatu dan outputnya sia-sia, tuh gue nggak mau gitu. Kayak kenapa, itu udah memakan waktu gue banget gitu sih. Pertanyaan dari gue, kan master kemarin jadi ambasador ya? Yes, kampus ambasador. Itu gimana rasanya? Atau kayak tantangan terbesar? Oke. Ya, I think it's kind of interesting ya, dapat ini pertanyaan kayak gini, karena gue jadi nyangkut sama lu karena you come from Brunei, and actually one of the duty in ambassador is not the duty but the interest or subject is like antar bangsa. Yeah. So it's like coordination between international students by IRO, International Relation Office in ITB. So yeah, but actually the ambassador is not me, gitu. It's my friend, but jadi kayak ada kategorinya sendiri. But yeah, I know some of their programs. It's kind of interesting that seeing many students in ITB come from not only in Indonesia. The international student is really come from other countries. Maybe some of them come from Bangladesh, India, Middle East, and I don't know. Maybe from Europe is not that much. Maybe it's only from exchange students. Like in FTMD, we have from TU Delft, most of them. But the average is like they have studied in doctoral program or postdoc. So yeah, it's not that close to
bachelor degree student, but yeah, some of them I know gitu. Kayak pernah ketemu gitu kan. Jadi kayak menarik aja gitu. Dan jujur gue seneng, maksudnya kayak bentar, di angkatan lu Artemis berarti yang dari luar cuma lu doang nih? Atau lu udah ada yang lain? Kayaknya gue Lu doang kan? Soalnya mostly kayak di angkatan gue juga ya judulnya IUP tapi kan ya orangnya orang Indonesia juga gitu kan. Bentar, gue malah jadi mau ngasih pertanyaan ke lu. Kan karena lu di Brunei, so actually in your school journey from elementary, junior, senior, high school, you have like using English, right? Do you have like language shock gitu? Using itu pasti pas datang tuh kayak language-nya tuh bener-bener beda kan, maksudnya not what I'm used to. Ya. Terus kayak kalau ngomong bahasa Indo juga di rumah doang kan. Jadi kayak kalau dimasukin ke pelajaran tuh nggak bisa nangkep. Kalau apalagi kalau dosennya pakai bahasa Indonesia gitu. Apalagi kemarin pas ngerjain arsip pas TPB jari-jari. What is jari-jari? What is jari-jari? You know jari is like this, but jari-jari is what? It's actually very different. Bingung gitu. It's not that equivalent right to Indonesian English, but yeah, interesting gitu. Soalnya gue juga dapat info tuh dari Iro. Ini cerita di itu. Gue dapat info tuh dari Iro bahwa banyak dosen-dosen ITB itu yang kayak bikin international student bingung gitu loh. Karena ya they teach mix Indonesia and English gitu loh. But actually for me ya kayak nyikapin itu it's not 100% the lecturer fault. Why? Because okay, gue nanya dulu bentar. I think you didn't have too much shock because in Brunei you already used to use Melayu juga kan? Enggak juga. Kayak like your primary language is literally English and your secondary Indonesia. Itu pun masih bolong-bolong. Bolong ya, no problem, but yeah, I think it's similar with Malay because my friend is in Malay. Yeah, he also very fluent in bahasa gitu loh. Bahkan kayak dia sendiri bahasa sama Melayu aja malah bagusan bahasa gitu loh. Jadi kayak gue mikir, gue kira kayak Malaysia, Brunei itu karena dekat ini ternyata kayak mainly tetap English gitu kan. Ya itu juga jadi input, tapi mungkin sih kalau gue ya kayak pesan yang gue pernah masukin ke Iro tuh inputnya adalah kita nggak bisa ngubah sistemnya. Why? Because ya the reality that we are in Indonesia, so the foreigner come to here, ya you need to learn Indonesia gitu loh. Kayak bukannya gua maksa, tapi kayak ya emang lu kan tinggal di Indonesia, jadi kayak sedikit banyak lu harus belajar juga gitu. Ya maybe not all of them gitu, mungkin pengantar ya it's okay to use English, but just to say selamat pagi, selamat siang, terima kasih ya, I think it's kinda norm gitu lah, norma yang emang lo harus kemanapun negara juga harus kayak gitu kan. Ya itu opini pribadi gue aja sih, tapi anjir gue jadi tertarik mau keluar sih. Kelas udah dapat. Oke, Nextnya apa ya, tentang ini aja deh bang. Lu ngelihat kan kayak Pak Ferry bilang, terus lu juga ngerasa kalau Artemis tuh kayak akademik banget lah ya. Tapi kayak kalau setelah sekarang udah lewat, kita udah kayak gini, apa lu masih merasa seperti itu atau gimana? Apa pandangan yang beda? Oke. Gue belum bisa simpulin sih, karena indeks semester 3 lu belum keluar kan. Kita lihat nanti siapa yang selamat dengan namanya rekayasa thermal, aljabar linear, kindin. Nah, kita lihat nanti siapa yang survive gitu. Kalau udah kelihatan siapa yang survive, baru gue bisa simpulin. Gitu. Soalnya challenge sama TPB sama jurusan tuh beda gitu loh. Kan Apollo tuh menyimpulkan kalian tuh bukan Apollo sih, maksudnya some of ya angkatan gua itu nyimpulin kalian akademis itu kan karena dari Sonic kemarin gitu loh. Bukan dari literally nilai. Soalnya kalau literally nilai sama aja gitu. Sama aja. Basic apa ya? Gue bilang basicnya FTMD tuh ya lu berharap rata-rata TPB IP-nya 2, tuh suatu wow gitu. Real, ini mah gue ngomong real ya, gue buka-bukaan aja lah ya. Lu mau ngomong rata-rata IP TPB 3,3, lu pergi ke stay sono bisa.
Anak-anak stay kayak gitu. Lu ke FTMD lu berharap rata-rata IP TPB 2,8. Wah. Gue mah jujur aja ya, gue punya datanya soalnya. Dikasih Pak Ferry, tapi ya gue nggak boleh nyebarin, cuman kayak ya I think harusnya gue ngomong kayak gitu, mungkin seharusnya kalian nggak perlu sakit hati ya, karena emang realita di angkatan gue juga gitu, maksudnya kayak ya udahlah, kita kan FTMD gitu, lo berharap apa FTMD mau IP kayak gimana gitu kan, cuman ya dari skor kalian UTBK, dari TPB juga, pace belajar tuh emang ya kelihatan gitu loh emang akademisi. But ya nanti kita lihat aja di jurusan ya, gimana kalian survive, karena challenge TPB dan jurusan itu is literally different. Dan biasanya fun fact orang tuh kalau kalian guling-guling di TPB, di jurusan malah kalian selamat. Banyak orang kayak gitu. Dan gue ngerasa sebaliknya, gue di TPB kayak easy peasy lemon squeezy gitu, nggak easy banget sih, tapi kayak gue berani ngasisten TPB. Di jurusan sampai sekarang gue belum berani ngasisten yang AE. Sebab pertama karena emang dosen yang bilang tingkat akhir, even pun gue tingkat akhir gue juga belum tentu berani, karena basic dasar rektor aja gue masih ngangong-ngangong. Kalian udah dikasih tahu yang delta E sama del Q plus del W. Kenapa kayak gitu pun gue masih agak ini kenapa gini-gini, itu penurunannya gue masih agak enggak. Kalau plus minus itu gue ada pelajari di SCL, lu tinggal datang SCL kimia gue aja gue jelasin gitu, karena kimia fisika konvensi W konvensi usaha itu kebalik gitu kan. Kalau mungkin kalian ya kalau sekarang fisika aja lah, kalau melakukan usaha sistem W nya positif kan, kalau di kimia sistem melakukan usaha negatif karena di udah keluar gitu. Udah cuma beda konvensi doang gitu. Ya kayak apa ya bahasanya, gue tuh prinsip orang yang gue bisa ngajar, gue berani ngajar kalau gue ngerti. Jadi gue memastikan gue paham dulu all of them, baru gue berani, supaya pas gue ditanya gue nggak ini apa ya gitu. Iya, tidak menganggur. Udah sih gitu. Udah sih gitu. Oke, kayak cukup dari gue sebagai Davin. Thank you banget Master Firendi. Oke.